Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Sari di pertemuan kedua auditing satu. Yang saya share screen ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Untuk materi kita pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas etika profesional, di mana kita akan membahas mengenai etika profesional dari auditor itu seperti apa. Ini saya share dulu. Ini ya, teman-teman bisa melihat di sini kita pada hari ini kita akan membahas yakni etika profesional terkait dengan etika profesional dari seorang auditor. Apa sih etika itu? Nah, etika kalau kita berbicara mengenai etika itu berarti terkait dengan moral ya, nilai moral atau rangkaian prinsip atau moral ya. Prinsip atau moral itu contohnya bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku baik di masyarakat maupun di negara ya. Nah, etika di sini adalah perkataan dalam anggota masyarakat. Sedangkan perilaku yang tidak etis itu bisa kita artikan sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat yang dilakukan dalam situasi tertentu ya. Kita bisa melihat bahwa etika itu terkait dengan prinsip atau moral. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah ilustrasi prinsip dari etika itu sendiri. Ada core ethical value. Di sini ada responsibility, ada trustworthiness, ada caring, ada citizenship, ada fairness, ada respect. Itu adalah prinsip-prinsip dari eh, etika atau moral ya. Yang pertama, kita bahas dulu yang warna kuning terkait dengan trustworthiness atau dapat dipercaya. Nah, etika terkait dengan dapat dipercaya berarti indikatornya eh, nilai yang sifat ada kejujuran. Kita bisa nilai dari kejujurannya. Menurut itikat baik untuk melakukan suatu kebenaran. Lalu integritas, bertindak sesuai dengan kesadaran yang tinggi. Ada reliabilitas. Reliabilitas ini terkait dengan melakukan semua usaha yang masuk akal ya, atau yang logis. Di sini ada loyalitas. Loyalitas adalah tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu. Nah, ini terkait dengan prinsip etika, ya. Ini dapat dipercaya, ada trustworthiness ya. Ada kejujuran tadi, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Penghargaan atau respect di sini nilainya adalah eh, civility atau kepantasannya bagaimana, kesopanannya bagaimana, kehormatannya bagaimana, toleransi serta penerimaannya bagaimana. Itu adalah terkait dengan respectnya seperti apa. Terkait dengan responsibility atau pertanggungjawabannya, berarti bertanggung jawab atas tindakan dan dapat menahan diri, berusaha sebaik mungkin untuk memberikan teladan. Nah, kelayakan atau fairness-nya serta keadilannya. Berarti ini kita bisa menilai dengan sikap yang tidak memihak, lalu proporsionalitasnya bagaimana, keterbukaannya bagaimana. Nah, ini kita bisa menilai. Selanjutnya adalah perhatian. Nah, perhatiannya di sini apakah dia sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain, memperhatikan kepentingan sesama, memperhatikan perbuatan yang baik, dan kewarganegaraan atau citizenship, kepatuhannya dia terhadap undang-undang. Kita bisa nilai eh, kepatuhannya terhadap undang-undang. Nah, ini ada dua alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis ya. Yang pertama,
standar etika seseorang itu berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat. Kita bisa tahu bahwa seseorang itu dia memiliki standar etika yang berbeda-beda, sedangkan masyarakat juga memiliki standar etika yang berbeda. Jadi ketika ada selisih antara standar etika dari seseorang tersebut dengan standar masyarakat, maka dianggap seseorang tersebut bertindak tidak etis, ya. Yang kedua adalah individu tersebut memilih untuk mementingkan diri sendiri. Nah, dengan adanya individu tersebut memilih mementingkan diri sendiri, berarti individu tersebut memilih untuk bertindak tidak etis, memiliki perilaku tidak etis, ya. Tadi yang pertama adanya benturan atau standar dari etika seseorang yang berbeda-beda dengan standar yang ada di masyarakat, sehingga tadi muncul orang tersebut bertindak tidak etis. Begitu juga apabila ada individu yang memiliki memilih untuk mementingkan diri sendiri, itu bisa kita katakan orang tersebut adalah memiliki tindakan tidak etis. Nah, kita akan berbicara mengenai dilema dan etikanya. Nah, dilema etika ini bisa kita katakan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana dia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang kurang tepat. Nah, dilema dari etika itu, ya. Seseorang itu akan dihadapkan untuk mengambil keputusan terkait dengan perilaku yang kurang tepat, ya. Di sini auditor itu kalau kita kaitkan dengan auditor, auditor itu akan memilih untuk tetap memberikan pendapat auditor, ya, sesuai dengan penemuannya, walaupun terancam digantikan dengan auditor baru atau tetap mempertahankan pendapatnya. Nah, biasanya kan seperti itu, ya, auditor di suatu perusahaan ada situasi di mana auditor itu memang benar-benar harus memberikan pendapat sesuai dengan telusurnya tadi, atesinya tadi yang telah dia kerjakan, laporan tentang laporan keuangan dari pihak manajemennya seperti apa. Walaupun terkait dengan hal tersebut, dia sendiri juga akan terancam digantikan oleh auditor baru apabila hasil eh, pengambilan keputusannya, hasil lapornya tadi tidak sesuai yang diinginkan oleh pihak manajemen. Tetapi sini auditor ini kan kembali lagi sifat dari auditor adalah independen, jadi tidak boleh memihak departemen manapun atau manajemen atau departemen manapun. Nah, ini adalah suatu yang dihadapi oleh auditor adalah dilema etika. Dia akan menghadapi seorang yang mengambil keputusan dengan perilaku yang tidak tepat. Sini kita akan melanjutkan ke merasionalkan perilaku yang tidak etis. Jadi kita rasionalkan perilaku yang tidak etis. Ada beberapa alternatif, ya, untuk menyelesaikan dilema etika tersebut. Nah, namun seringkali ini mengakibatkan tindakan tidak etis. Nah, kita ilustrasikan dengan teman-teman yang melakukan ujian. Contohnya, teman-teman akan mencontek saat melakukan ujian. Tindakan tersebut itu kan tidak etis, ya, teman-teman, ya. Lalu, jika sah menurut hukum, hal tersebut bisa etis. Misalnya, argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku etis. Nah, kita kembali lagi melihat hukum dari tersebut. Ketiga, memungkinkan penemuan dan konsekuensinya, adanya filosofinya bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain ini akan menemukan perilaku tersebut. Nah, itu juga ada alternatif-alternatif untuk menyelesaikan dilema dari etika tersebut, ya. Ada beberapa langkah yang diharapkan dapat menjadi suatu pendekatan dalam menyelesaikan dilema dalam etika yang mungkin akan relatif sederhana, tapi teman-teman auditor ini dapat menyelesaikan dilema dari etika tersebut. Yang pertama adalah kita harus memperoleh fakta-fakta yang relevan. Nah, kita harus memperoleh fakta yang relevan terkait dengan case atau kejadian tersebut. Lalu kita mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut.
Lalu kita akan menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana orang atau kelompok ini dapat terpengaruh ya. Jadi kita harus menyelesaikan dilema etika tersebut. Yang keempat adalah mengidentifikasi alternatif yang tersedia bagi yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Kelima, kita akan mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatifnya. Jadi, setiap alternatif yang kita ambil, yang auditor ambil, kita harus menerima konsekuensi. Tadi, misal ya, case tadi yang berhubungan dengan auditor, apabila tidak sesuai dengan harapan manajemen untuk mendapat laporan auditornya, auditor tersebut yang di dalam suatu organisasi itu dapat diganti oleh auditor lain. Nah, tetapi auditor itu kan sifatnya harus mempertahankan dari argumen akhir dari laporannya ya. Nah, ini akan memutuskan tindakan yang tidak tepat tentunya ya. Di sini berarti ada 6 langkah yang dapat kita jadikan pendekatan di mana untuk menyelesaikan dari dilema etika auditor. Ini adalah kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi ya. Kita hari ini berbicara mengenai perilaku etis dalam profesi. Profesional. Ya, yang namanya profesional ini adalah perilaku yang pada kaitannya lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lainnya. Kalau kita bicara profesional. Nah, profesional itu bertanggung jawab mengenai tindakan lebih dari bukan sekedar hanya tanggung jawab saja, tetapi mampu eh, mampu bertanggung jawab dengan ketentuan umum dan peraturan, baik peraturan yang tertulis maupun peraturan yang ada di masyarakatnya. Ini ya. Auditor ini adalah sebagai profesional ya. Tadi di pertemuan pertama sudah saya bahas mengenai profesi profesional auditor ini. Akuntan ini salah satunya adalah auditor. Nah, dia mempunyai tanggung jawab di mana tanggung jawabnya? Di masyarakat, di kliennya, ya, di rekan seprofesinya. Alasannya apa? Alasannya karena eh, dengan mengharapkan tingkat perilaku yang profesional yang lebih tinggi, ini akan muncul karena kebutuhan kepercayaan publik. Publik itu percaya terhadap auditor, terhadap kita seorang auditor ya, dan kualitas dari jasa yang diberikan profesi tersebut tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Jadi di sini kita balik. Yang saya tebalkan di sini adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu hadir dari masyarakat, dari klien, dari rekan seprofesinya. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaan antara kantor akuntan publik dan profesional lainnya. Nah, teman-teman tahu yang namanya pengacara ya, pasti sudah sering terdengar di teman-teman, oh pengacara, profesinya sebagai pengacara. Nah, jika pengacara itu bertugas dan dibayar oleh kliennya untuk membela klien ya di sini ya, karena baik saya garis bawahi. Kalau teman-teman auditor ini dibayar oleh kliennya untuk mendapat manfaat dengan adanya laporan keuangan dari klien. Nah, kliennya ini belum terkadang juga belum pernah bertemu ya. Jadi auditor itu harus independen. Nah, di sini auditor itu dibayar oleh kliennya untuk membuat laporan untuk mendapatkan pendapat dari laporan keuangan yang dibuat dan pendapat dari auditor tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah sebagai pemakai laporan keuangan. Nah, sebagai pemakai laporan keuangan ini tentunya sangat penting ya di sini ya. Karena untuk memandang bahwa yang namanya kantor akuntan publik ini adalah pihak yang kompeten, sekali lagi kompeten, objektif dan independen ya. Kita bisa cek ya ini perbedaan antara auditor yang ada di kantor akuntan publik dengan profesi lainnya. Saya ambil contoh yaitu tadi pengacara. Ini adalah cara akuntan publik untuk memperlakukan diri sebagai profesional. Nah, tadi sudah dibahas di pertemuan pertama. Bagaimana sih bisa dikatakan sebagai profesional setelah teman-teman
sarjana akuntansi akan mengambil profesi pendidikan akuntansi ya, di mana nanti teman-teman akan mengikuti ujian CPA, lalu teman-teman akan eh, mengikuti seksi praktik dari ACPA, teman-teman akan eh, membaca atau memahami tentang kewajiban hukum, pengendalian mutu dengan peer review-nya, sehingga mendapatkan perilaku personil dari kantor akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini tampak di layar bahwa ada beberapa bagaimana sih akuntan publik itu memperlakukan diri secara profesional ya. Tentunya tadi ujian CPA, pendidikannya juga berkelanjutan, adanya pengendalian mutunya, kewajiban hukumnya juga jelas. Kode perilaku profesional. Kode etik terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama adalah prinsip. Kedua adalah independensi. Nih, nih, independensi. Kita bicara dulu mengenai prinsip. Prinsip itu akan menyediakan standar perilaku yang ideal. Nah, tadi ya, 6 prinsip yang etis. Dia harus tanggung jawab, kepentingannya adalah kepentingan melayani publik, adanya integritas, lalu dia ada objektivitas dan independensi, lalu ada kesesamaan, lalu yang keenam ada ruang lingkup dan sifat jasa. Di mana tanggung jawab ini harus melakukan pertimbangan profesional dan moral dalam setiap penugasan. Jadi teman-teman auditor ini harus bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah diaudit yang pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kepentingan publik di sini teman-teman auditor bukan eh, yang ada di KAP ini melayani kepentingan publik. Integritas adalah mempertahankan dan memperluas kepercayaan publiknya. Tadi ya, baik dari masyarakat, baik dari manajemen maupun dari eh, teman sejawatnya ya, teman sesama auditornya. Lalu adanya objektivitas dan independensi, berarti di sini adalah fakta dalam penampilannya. Independensi, dia tidak memihak eh, departemen atau bagian manapun. Nah, kesesamaan berarti di sini harus memperhatikan standar teknis dan etika profesi yang sama untuk auditor. Nah, ruang lingkupnya dan sifatnya adalah jasa. Di sini kita lihat ya bahwa 6 prinsip etisnya seperti ini. Yang kedua adalah peraturan perilaku. Nah, peraturan perilaku ini kaitannya erat dengan standar minimum dari perilaku yang etis yang nantinya akan dinyatakan sebagai peraturan yang spesifik. Lalu ada yang namanya interpretasi atas peraturan perilaku. Nah, interpretasi atas peraturan perilaku ini biasanya ada disajikan oleh divisi etika profesional dari ACPA. Nah, itu ada peraturan dari divisi etika profesional. Yang keempat adalah kaidah etika. Kaidah etika di sini adalah penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pernyataan tentang peraturan perilaku pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Ini adalah beberapa tadi ya ada beberapa kode etik yang terdiri beberapa bagian ya. Ada 4 bagian ya teman-teman ya. Ada prinsip, ada peraturan perilaku, ada interpretasi atau peraturan perilaku, ada kaidah etika ya. Sini ada beberapa definisi yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman belajar audit 1. Jadi ketika nanti Bu Risma bilang KAP, Bu Risma bilang ACPA, jadi teman-teman sudah paham terkait hal tersebut. Nah, klien, yang namanya klien itu orang ya, orang atau entitas selain dari atasan yang menugaskan anggota
atau kantornya untuk melakukan jasa profesionalnya ya. Jasa profesionalnya tadi ya terkait dengan auditing. Nah, KAP itu siapa sih? KAP itu organisasi yang diizinkan ya oleh dan berbadan hukum yang bertugas dalam praktek akuntansi publik ya. Ini biasanya kantor akuntan publik ya. Nah, institut ini siapa yang menaungi dari auditor itu adalah namanya ACPA ya. Lalu anggotanya itu adalah siapa? Anggota dari ACPA sendiri. Kalau di la- teman-teman akuntansi itu ada Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, ini ada ACPA. Kalau di auditor ada naungannya sendiri. Nah, ini ada praktek akuntansi publik. Berarti praktek akuntansi publik itu adalah praktek yang berkaitan dengan jasa si auditor untuk melakukan audit dari kliennya, ya. Independensi. Independensi dalam audit itu bisa kita katakan adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias atau dapat kita katakan bahwa independen ada tidak memihak siapapun. Di sini ya, independensi ini dalam fakta atau independensi in fact, eh, bila auditor ini benar-benar mampu mempertahankan sikapnya tidak bias sepanjang audit. Jadi teman-teman auditor itu tidak boleh pelan ketika auditor itu sudah membuat atau menghasilkan laporan keuangan yang diaudit, dia tidak boleh merubah dari hasil laporan keuangan yang pertama kali dia terbitkan. Ya. Lalu kedua, independensi dalam penampilan independen atau independence in appraise. Ini adalah hasil dari interpretasi lainnya atas independensi itu sendiri. Nah, di sini ada ketentuan Sarbanes-Oxley. Nah, untuk jasa non-audit. Yang pertama adalah jasa pembukuan akuntansi lainnya. Kedua adalah perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan. Yang ketiga adalah jasa penaksir dan penilaian itu seperti apa? Yang keempat adalah aktuarial. Yang keenam adalah outsourcing audit internal. Keenam, kita berbicara mengenai fungsi manajemen dan sumber daya manusia. Yang ketujuh adalah jasa pialang atau dealer atau penasihat dari investasi. Kedelapan, kita bisa lihat dari Sarbanes-Oxley ini adalah jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit. Yang terakhir adalah jasa lainnya yang tidak diperkenankan dalam daftar yaitu PCAOB. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan dari Sarbanes-Oxley untuk jasa non-audit. Nah, kita akan berbicara komite audit. Komite audit ini adalah dewan direksi dari perusahaan klien yang dia akan bertanggung jawab untuk membantu auditor dan untuk tetap independen terhadap pihak manajemen. Nah, konflik yang timbul dari hubungan profesional ini apabila klien tidak menerima karyawan dan mantan audit yang mengaudit perusahaannya. Jadi biasanya ya konflik dari HRD tersebut teman-teman itu tidak boleh menerima karyawan dari mantan tim yang mengaudit perusahaannya. Nah, itu ya, itu perlu digarisbawahi. Rotasi partner atau time out. Nah, partner audit itu bisa rotasi, itu minimalnya adalah time out-nya waktunya ditentukan ada 5 tahun. Itu sudah diatur dalam ICPA. Nah, lalu kepentingan kepemilikan. Nah, kepentingan kepemilikan ini artinya apa? Melarang bila ada anggota keluarga yang menjadi anggota tim audit. Lalu ada keluarga yang memang posisinya sebagai komando dalam perusahaan itu jelas-jelas dilarang. Nah, di sini manajer dan partner audit ini memberikan jasa non audit biasanya kurang lebih maksimalnya 10 jam ya. Jadi ini adalah eh, hal-hal yang perlu ketentuan-ketentuan dari Sarbanes-Oxley untuk jasa non audit dan kepentingan kepemilikan bila tadi ya misal ada keluarga itu nggak boleh jadi tim audit terus keluarga
jadi rantai komando atau pemegang komando di perusahaan itu ya nggak boleh. Nanti akan menimbulkan konflik interest dari perusahaan dan auditor independennya. Nah, di sini ada konsultasi tentang penetapan prinsip akuntansi yang akan digunakan. Prinsip akuntansi yang akan digunakan itu ada tepat, namun menghilangkan independensi dalam keadaan tertentu. Ya. Penugasan dan pembayaran fee audit oleh manajemen ini dapatkan auditor benar-benar independen dalam fakta penampilannya apabila fee tergantung pada entitas yang diauditnya. Jadi kalau berbicara tentang fee auditor itu biasanya ada ini ya apa namanya ada MOU atau surat perjanjian kontraknya sendiri dengan kantor akuntan publiknya. Nah, peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Nah, independensi ini adalah beberapa masalah yang melibatkan independensi ya. Tadi ya kita sudah berbicara mengenai independensi, pengertiannya seperti apa. Auditor itu tidak boleh bias. Lalu di sini yang pertama, kepentingan keuangan. Anggota tim audit ini eh, memiliki saham atau investasi langsung lainnya di perusahaan tersebut itu tidak boleh. Lalu kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung. Direct finance interest. Ini kepemilikan lembar saham ekuitas oleh anggota keluarga dekat. Itu juga tidak boleh. Lalu indirect finance interest. Anggota terlibat dana bersama memiliki investasi saham klien. Itu juga tidak diperkenankan. Material yang tidak material, jika memiliki posisi kepemilikan yang besar pada perusahaan klien itu juga tidak boleh diperkenankan karena auditor di sini sifatnya adalah independensi. Selanjutnya ada masalah penting keuangan yang berkaitan. Mantan praktisi. Nah, pelanggaran jika partner atau mitra itu tetap memiliki aktivitas perusahaan klien. Dia misal mantan praktisi. Terus prosedur pemberian pinjaman yang normal. Tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara kantor akuntan dan karyawannya dengan klien. Jadi nggak boleh tuh kantor akuntan publik lagi ngaudit perusahaan A. Terus tiba-tiba kantor akuntan publik itu mengadakan perjanjian perusahaan A dapat memberikan pinjamannya terhadap karyawan di kantor akuntan publiknya itu tidak diperkenankan. Lalu kepentingan keuangan dan penerimaan bekerja anggota keluarga inti atau keluarga dekat. Nah, di sini ada case jika sepasang suami atau istri tim audit memiliki saham pada perusahaan klien. Jadi misal si A itu lagi ngaudit di PTB. Ternyata istrinya si A ini punya saham di PTB. Itu juga tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Berarti si A ini tidak boleh mengaudit di PTB. Itu benar-benar harus di eh, apa ya benar-benar harus dicermati tentang peraturan tersebut. Lalu hubungan sebagai investor atau invest bersama dengan klien. Nah, teman-teman di KAP ini tidak boleh nih, misal eh, Tuan A invest bersama di perusahaannya klien. Nah, terus yang audit Tuan A itu juga tidak boleh ya. Lalu di sini yang terakhir adalah direktur, pejabat manajemen atau karyawan perusahaan pada perusahaan klien. Nah, itu nggak boleh tuh ada direkturnya, pejabatnya, manajemennya, atau karyawan perusahaan di perusahaan klien itu nggak boleh. Itu tidak diperkenankan ya dengan sifat independensi. Ini ada perkara hukum antara kantor akuntan dan klien. Contoh, apabila di sini menuntut KAP dalam definisi audit sebelumnya atau KAP menuntut klien atas kecurangan manajemen dalam pelaporan keuangan atau penipuan. Ini kaitannya sudah antara perkara hukum ya dengan teman-teman auditor. Terus jasa pembukuan. Auditor ini tidak diperkenankan menyediakan jasa pembukuan di klien. Auditornya buat jasa pembukuannya, terus auditornya ngaudit ya sama saja. Tidak diperkenankan. Lalu konsultasi dan jasa non-audit lainnya diizinkan sejauh tidak menjalankan fungsi manajemen untuk membuat keputusan. Misal auditor ini membuka layanan apa diminta untuk memberikan layanan konsultasi terkait dengan pengambilan keputusan manajemen. Nah, itu auditor tidak diperkenankan. Nah, fee yang belum dibayar, independensi terganggu bila
fee yang ditagih atau fee yang belum dibayar atas jasa profesional yang diberikan lebih dari 1 tahun dari tanggal pelaporan. Jadi ketika melaporkannya misal tanggal 31 Desember, terus 2025 nih, sampai nanti Desember 2026 jasanya tersebut belum dibayar, berarti bisa masuk ke ranah hukum ya, terkait dengan fee auditor yang belum dibayar. Nah, ini adalah peraturan perilaku lainnya. Peraturan nomor 102 mengenai integritas dan objektivitas. Berarti kita bisa melihat bahwa bebas dari konflik kepentingan. Berarti ini tidak ada hubungannya yang tadi ya. Auditor itu tidak mewakili klien dalam masalah hukum, itu tidak diizinkan. Lalu dalam peraturan nomor 201 dalam standar teknisnya, ketiga kode standar umum ini berhubungan dengan kepatuhan auditor dan persyaratannya seperti apa. Adanya prinsip kerahasiaan ya di sini ya berkaitan dengan informasi rahasia klien. Teman-teman auditor tuh nggak boleh bocorin rahasia kliennya seperti apa, cerita sana sini seperti apa itu juga tidak boleh. Ya, karena itu termasuk dari Peraturan Nomor 301 mengenai kerahasiaan informasi dari klien. Lalu ada kebutuhan akan kerahasiaan klien. Nah, file klien yang dapat diberikan kepada pihak lain apabila ada izin dari klien. Kalau misal tidak ada izin dari klien, kita memberikan file tentang klien terhadap pihak lain yang tidak ada kebutuhannya dan tidak ada izin, ya berarti kita eh, sudah melanggar dari peraturan perilaku, ya. Di sini ada beberapa pengecualian nih menurut pasal 301, 4 pengecualian tentang tanggung jawab klien. Pertama, kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis. Bila setelah 3 bulan mengeluarkan laporan audit wajar tanpa pengecualian atau WTP, ini auditor menemukan, ternyata laporan keuangannya ada yang salah saji. Nah, di sini KAP ini dilarang memberitahukan siapapun. Jadi tidak boleh, itu termasuk dari kerahasiaan dari klien. Panggilan pengadilan dan ketaatan hukum serta peraturan itu juga termasuk dari kerahasiaan dari klien. Peer review-nya, respon terhadap revisi etikanya itu juga termasuk kerahasiaan dari klien. Nah, ini menurut pasal 302 mengenai fee contingent, ini adalah fee yang diperoleh dari hasil penugasan. Tadi ya, Risma sempat singgung dengan fee yang diperoleh dari hasil penugasan. Hal ini membantu teman-teman auditor untuk mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan jasa auditnya, ya. Misal, auditor itu dapatnya 5 juta untuk pendapat wajar tanpa pengecualian. Tetapi 3 juta jika pendapat yang dikeluarkan adalah pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, hal ini mendorong auditor akan mengeluarkan pendapat yang eh fee-nya lebih gede kan. Nah, ini nggak boleh di peraturan 302. Nah, pendapat yang salah dapat melanggar peraturan. Jadi ya eh, teman-teman auditor ya harus mengenai tentang fee contingent ya harus dengan fee yang sama, tidak bisa dibeda-bedakan. Untuk WTP 5 juta, terus tetapi jika wajar dengan pengecualian jadi 3 juta. Ini tidak diperkenankan. Ya. Seorang auditor itu tidak boleh melaksanakan jasa profesi apapun dengan fee contingent ya. Jadi tidak boleh ya. Atau menerima fee semacam itu dari klien di mana anggota atau kantor akuntan. Lalu dia akan menyiapkan SPT pajak yang asli yang telah diperbaiki atau klaim restitusi pajak agar mendapat fee contingent itu tidak boleh. Misal ada auditor ternyata dia ambil jasa lain untuk menyiapkan jasa perpajakan si klien. Nah, itu juga tidak boleh karena dia akan mendapatkan fee contingent tidak sesuai dengan prosedur awal tentang jasa auditnya. Terkait dengan peraturan 501, ini tindakan yang dapat diskreditkan yaitu menahan catatan klien, itu tidak boleh. Diskriminasi dan gangguan praktik karyawan, standar audit pemerintah, lalu ada kelalaian dalam penyiapan laporan keuangan dan catatannya, ada lagi kelalaian mengikuti persyaratan badan pemerintah, permohonan atau pengungkapan pertanyaan dan jawaban ujian akuntan publik, atau kelalaian mengisi SPT dan membayar kewajiban pajak. Nah, itu tindakan yang dapat diskreditkan.
Oke, ini kita bahas peraturan 505, 503, dan 502. Di 502 adanya iklan dan permohonan. Teman-teman KAP di sini tidak boleh berusaha memperoleh klien dengan iklan dalam atau bentuk permohonan lainnya. Jadi KAP itu tidak boleh mengiklankan atau membuat permohonan ke dalam ke kliennya ya. Di peraturan 503 komisi dan via tadi komisi karena merekomendasikan atau mereferensikan produk atau jasa ke pihak ketiga kepada klien itu juga tidak boleh ya. Lalu peraturan 505 itu terkait bentuk dan nama organisasi. Nah, auditor ini dalam prakteknya hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum. Jadi ketika dia tidak ada naungan dari kantor akuntan publik, walaupun dia sudah profesional, dia tidak bisa membuka untuk auditor itu sendiri. Itu ya teman-teman. Hari ini kita sudah membahas mengenai jadi, etika profesional, nanti apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut, teman-teman bisa WA di grup atau WA ke saya terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni etika profesional. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.